Apalagi teknologi yang ketemu dunia ekonomi itu biasanya memang sengaja menjaring kita untuk kecanduan. Kita tidak bisa meninggalkan sudah, karena sudah ketergantungan di situ. Padahal ketergantungan itu simbol satu titik di mana di situ kita lemah. Ayo kita perhatikan, jangan sampai kita jatuh pada dehumanisasi. Kita diperalat oleh alat kita sendiri. Kemanusiaan kita tersisih. Yang ketiga, pastikan kita mendapatkan kemanfaatan jangka panjang. Tidak sekedar kepuasan jangka pendek. Puas maki-maki teman itu kepuasan jangka pendek. Tapi kehilangan teman itu kita kehilangan kemanfaatan jangka panjang. Nah, ini salah satu contohnya itu. Puas malam hari ini bisa tuntas sampai rank berapa, naik berapa level. Tapi terus kalau besok pagi dimarahi dosen karena tugas tidak selesai, nah itu kamu kehilangan makna jangka panjang. Demi kepuasan jangka pendek. Ya, jadi perhatikan ini. Jadi ketika kalian meraih kepuasan tertentu, coba dicek, ada enggak hal-hal jangka panjang yang dikorbankan demi kepuasan jangka pendek ini. Ini kalian harus mulai teliti, apapun itu. Mungkin mengkritik teman, mungkin memaki orang yang kamu benci, mungkin nembak ini, menyalahkan itu. Coba perhatikan, ada enggak kemanfaatan jangka panjang yang kamu lewatkan gara-gara itu. Nah, ini rumusnya ini. Kalau kata Cal Newport tadi, kita perlu filosofi yang semacam itu. Beliau terus menyebut begini, kenapa sih kita perlu gaya hidup digital yang minimalis? Yang pertama, kata beliau begini, sepanjang sejarah kita seringkali teknologi itu dirancang untuk membuat kita kecanduan. Apalagi yang berhubungan dengan produk, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan konsumsi. Para penjual, para produsen, para pemilik modal tentu saja ingin kita ketergantungan pada produk mereka. Termasuk teknologi. Maka diciptakanlah segala strategi, segala cara untuk kita tambah terikat, tambah terikat. Oh, itu kan aplikasi apa saja kan mungkin seminggu sekali itu bisa update lagi, update lagi. Oh, itu memang apalagi teknologi yang ketemu dunia ekonomi itu biasanya memang sengaja menjaring kita untuk kecanduan. Kita tidak bisa meninggalkan sudah, karena sudah ketergantungan di situ. Padahal ketergantungan itu simbol satu titik di mana di situ kita lemah dalam hidup ini. Sampean tergantung pada gadget, pada aplikasi tertentu, pada WA, pada Instagram, pada itu disitulah titik lemahmu. Begitu WA error, Instagram down, Twitter bubar, itu kamu stres mesti. Di situ titik lemahmu. Apapun itu ketergantungan, ya termasuk ketergantungan rokok lah, ketergantungan kopi lah, ketergantungan dimanapun kamu tergantung, di situ titik lemahmu. Maka kalian hebat kalau bisa melepaskan diri dari ketergantungan, kecanduan. Apa saja. Bukan berarti terus, wah berarti saya tidak ngopi lagi. Lo ngopi saja tidak apa-apa, tapi jangan kecanduan, jangan ketergantungan. Tidak ada kopi, ini terpaksa teh juga tidak apa-apalah. Air putih juga tidak apa-apa. Nah, ini namanya tidak tergantung sama sekali. Tapi ada orang yang, wah kalau tidak kopi tidak bisa Pak, saya tidak bisa mikir, saya tidak bisa. Itu ketergantungan sudah. Teknologi juga begitu. Begitu kita ketergantungan, selesai sudah. Pak saya Pak, kalau tidak ada WA, tidak ada WhatsApp, gimana ya saya membayangkan komunikasi? Ya sudah, tergantung sudah. Kadang-kadang saya lihat sekarang ya semua orang yang ngantri itu kan kalau tidak ada HP itu kalian mesti bosenmu luar biasa. Kadang-kadang ngantri pun, alah baterainya tinggal 10 itu kamu gimana ini nanti kalau ngantrinya lama. Kamu merasa cemas sekali kalau kamu sedang ngantri terus baterainya habis sehingga kamu tidak ada gadget. Kamu tidak membayangkan
ngantri tanpa HP sekarang. Ini bagi saya ketergantungan. Kamu tidak punya alternatif lain. Kamu tidak membayangkan, kan lebih asik ngobrol dengan orang kirimu atau orang kananmu yang ngantri sebelummu atau setelahmu, kan dapat teman baru mungkin dapat. Tapi kamu lebih asik dengan gadgetmu sendiri-sendiri. Orang zaman dulu yang belum ada HP, emangnya kalau ngantri ngapain? Kamu kan tidak boleh. Dan mereka bisa itu ngantri tanpa HP. Kenapa kok kamu membayangkan tidak bisa? Kecanduan sudah. Ketergantungan. Jadi ini bukan melarang kalian menggunakan gadgetmu, tapi jangan kecanduan, jangan ketergantungan. Yang kedua, ini kata beliau ya, kenapa kok harus kita minimalkan? Kalau kita terus-menerus menggunakan media sosial, kemudian kita dinotif terus, itu kan terus jadinya kita sulit fokus. Apalagi terus segala notifikasi kita hidupkan. Wah, baru apa dikit, berapa dikit, itu. Yo iklan, yo apa masuk. Saking khawatirnya kita ketinggalan informasi, semua peringatan kita hidupkan. Ayo, gimana kita bisa tenang, di mana kita bisa fokus. Jadi ini mesti mengganggu kita. Hal-hal yang tidak penting masuk semua dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kata beliau tentu saja interaksi sosial terganggu. Ini banyak di antara kita yang tidak lihai, tidak mahir skill sosialnya. Ayo ya, yang rajin ikut ngaji, ketemu sebanyak ini teman, kalian sudah dapat kenalan berapa berbulan-bulan ngaji? Paling ya yang memang sudah temanmu sebelumnya, yang semula tidak kenal tetap tidak kenal. Ini sosial skill kita lemah. Bayangkan kalau kenal semua ini, Pak saya sudah 1 bulan saya kenal ini, oh itu masih ini, itu masih itu. Kalau orang zaman dulu mungkin, tapi zaman sekarang saya agak tidak yakin. Karena begitu kamu masuk, oh kok tidak ada teman saya, terus kamu duduk di pojok, terus kamu lihat HP-mu, tidak peduli kiri kanan karena kamu tahu tidak ada temanmu. Kamu tidak berpikir, mbok aku nambah teman, mbok aku kenalan, itu. Ini yang saya maksud social skill. Kita tambah lemah dalam aspek sosial. Kadang-kadang banyak yang mengkritikkan, Pak, Gen Z itu kadang-kadang Pak, kurang sopan, Pak. Kadang-kadang itu, yaitu bahasa lain dari sosial skillnya agak lemah. Kenapa? Karena jarang membaur secara sosial, secara intim dengan yang lain. Nah, ini tantangan ya buat teman-teman. Makanya hari ini kita mudah sekali dipecah-pecah, mudah sekali terfragmentasi. Sulit sekali untuk bisa membaur, bisa saling toleran, bisa menerima yang berbeda. Karena kita lebih akrab dengan gadget kita. Gadget kita itu yang selalu mendukung apa saja keinginan kita. Google, ChatGPT itu kita tanya apa saja, jawabannya mendukung kita. Tidak pernah mau kamu tanya apa terus ChatGPT-nya, mbok kamu jangan tanya itu, jawabannya membahayakan. Loh kan tidak ada begitu, dia tetap jawab. Sudah. Beda kalau sama orang, itu mungkin kamu bisa dia. Sudahlah, tidak usah mikir, ngapain sih? ChatGPT kalau kamu tanya, misalnya pertanyaan level tinggi, tetap akan dia jawab. Padahal mungkin itu pertanyaan tidak di usiamu, tidak di levelmu misalnya. Dia tidak akan jawab, sudahlah tidak usah mikir itu, ngapain sih bikin susah saja. Dia tidak akan jawab begitu. Yang bisa begitu manusia. Nah, ini efek ketiga. Makanya ya kita gunakan, tapi jangan terlalu, biar tidak kecanduan. Jadi biar titik lemah kita tidak terlalu banyak. Kalau dalam hidup ini titik lemah kita terlalu banyak, kita jadi tidak tangguh. Misalnya bertarung, itu kita mudah kalah.
karena tetap akan diserang titik-titik lemah kita itu. Alah, gampang melawan generasi hari ini, itu simple saja, matikan saja wifi. Stres sudah mereka, ya, mengalahkannya cepat itu, cuma itu saja. Itu karena kita tergantung di situ. Maka yuk kita mulai ya, bukan berarti anti, tapi yang efektif, minimalis. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus kata beliau, orang kok bisa ya Pak kecanduan dengan media sosial? Setidaknya alasannya dua, kata beliau. Ini secara psikologi ya. Yang pertama, media sosial itu sering memberikan penguatan, istilah beliau ya, penguatan positif yang tidak terduga. Tidak terduga itu sering mengagetkan kita. Misalnya melalui like and comment, komentar dan like, itu kan menyenangkan. Kadang kita posting dapat like banyak, dikomentari bagus-bagus. Kadang kita posting bagus, tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Ini membuat kita penasaran. Terus pingin terus-terusan gimana caranya ya biar dapat like yang banyak, biar dapat. Jadi ada kesenangan, ada harapan untuk dapat feedback positif. Dan yang tidak terduga. Kalau terduga itu tidak terlalu menarik. Pokoknya setiap saya posting pasti yang like 1000 orang. Itu kamu mesti ogah-ogahan. Tidak terlalu menarik. Tapi ini bisa tidak di like sama sekali, bisa di like 1000 orang. Itu kamu penasaran gimana ya biar di like 1000 orang terus. Itu lama-lama membuatmu tambah kecanduan. Kayak orang judi itu. Judi itu mungkin ada yang ahlinya. Bayangkan kalau kalian menang terus, itu mungkin malah wah, rasa kayak main game kok game overnya terus-terusan sampai finish terus. Kamu tidak terlalu tertarik. Tapi yang bikin menarik game judi itu kan bisa menang, bisa tidak, ada dedekannya. Wah, ternyata menang. Terus kamu kecanduan. Begitu kamu kalah, wah gimana caranya biar menang? Kenapa? Biar yang kemarin kalah bisa balik. Kok kamu menang? Kamu pengen menang lagi, biar menangnya lebih banyak. Itu sama, like and comment itu begitu. Kamu sudah dapat like banyak, kamu pengen dapat like lebih banyak lagi. Kalau masih dapat like sedikit, kamu gimana caranya biar like-nya lebih banyak, subscribernya lebih banyak, apalagi yang sudah dimonetize. Perasaan ini video menarik loh ya, kok tidak ada yang nanggepin ya, dan kamu galau itu. Saya coba yang kayak gini, loh kok masih ada yang enggak. Ini kayak orang judi, bikin nagih. Apalagi kamu sempat menang. Judi itu kan memang godaannya begitu. Tiba-tiba kamu menang banyak, terus besok enggak menang sama sekali. Kamu tambah penasaran, ingin menang lagi. Persis sama algoritmanya media sosial. Sama. Di grup WA-mu kan kadang begitu. Begitu kamu posting, temenmu nanggapi semua. Wah, dari mana ini fotonya menarik. Besok foto yang sama, tidak ada yang nanggapi. Ini gimana sih teman-teman itu? Ya seperti itulah algoritmanya media sosial. Membuat kita kecanduan. Penasaran terus kita. Gimana caranya saya biar viral terus. Biar ditanggapi terus. Senang ternyata dijempoli teman-teman itu. Nah, ini yang membuat kita kecanduan medsos. Yang kedua, menurut beliau, dorongan untuk validasi sosial. Di bukunya beliau bilang begini, we are social being who can ever completely ignore what other people think of us. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Jadi kita selalu ingin mencari validasi dari orang lain. Ingin selalu disetujui, ingin selalu di-like, ingin selalu dikomentari. Ingin menegaskan bahwa kita baik, ingin menegaskan bahwa kita hebat, ingin menegaskan bahwa kita luar biasa. Itu kemudian kita mempostingnya di medsos kita.
Jadi keinginan untuk mendapatkan validasi. Sebelum ada yang memvalidasi, kamu merasa ragu-ragu, apa kamu itu baik beneran, apa kamu itu hebat beneran. Baru kalau sudah banyak yang memvalidasi, kamu tenang. Padahal kadang-kadang hari ini di like banyak orang bukan berarti mereka suka. Kadang-kadang ya basa-basi saja. Kadang-kadang ya sopan santun saja. Kasihan temanku ini sudah capek-capek bikin video, masuk aku diam saja. Sudahlah tak like. Ya, banyak juga yang begitu. Toh begitu kita merasa tervalidasi. Berarti saya penting ya. Berarti saya luar biasa ya. Padahal temanmu ratusan yang like cuma 4, 5. Itu pun kamu merasa tervalidasi. Nah ini yang membuat kita kecanduan, ingin terus-terusan di situ. Rasanya kamu belum eksis kalau belum posting, kalau belum ngeklik, kalau belum menyampaikan sesuatu di medsos. Nah, dilanjutkan lagi oleh beliau begini. Dari akar psikologis tadi terus muncul algoritma kecanduannya. Yang pertama notifikasi. Kita selalu diingatkan untuk balik lagi, diingatkan untuk posting lagi, diingatkan untuk kayak di Facebook itu loh. Apa yang kamu pikirkan hari ini? Nah, itu kamu terus dipancing begitu kan tiap hari. Terus apa ya? Terus kamu nyari-nyari enaknya posting apa ya? Enaknya menyampaikan apa ya? Jadi notif-notif itu ya mancing kamu untuk masuk berpartisipasi. Kemudian infinite scrolling. Kita kalau ngisi waktu luang hari ini bisa dipastikan nyekrol. Jadi tangan ini gatel kalau tidak ada HP itu sekarang sudah rasanya belum lengkap. Jadi apa? Nyekrol, infinite scrolling. Terus kamu nyekrol. Kemudian yang ketiga, ini istilahnya filter bubble. Filter bubble itu algoritmanya media sosial, algoritmanya Google dan lain-lain. Itu kan mereka membaca kita itu senangnya apa. Dan dia akan menawarkan hal yang sama setiap hari, yang mirip, yang senada dengan itu. Itu yang membuat kita terus tertarik. Jadi, senengnya mencari kelemahannya tokoh ini. Itu kamu tiap hari akan ditawari kelemahannya tokoh itu dan terus kamu seneng akhirnya ngekliki itu. Jadi, itu algoritmanya media sosial. Itulah yang membuatmu kecanduan. Padahal efeknya, kata Cal Newport, yang pertama, kalau kita sudah kecanduan medsos, fokus menurun, produktivitas menurun. Pinginnya sih bikin tulisan, tapi kok akhirnya yang dibuka YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nggak jadi tulisan. Lagi asik-asik nulis, wah ini perlu tanya ChatGPT. Sebelum tanya ChatGPT, ternyata kolom Facebooknya buka, ternyata itu yang dibuka dulu. Terus fokus kita sulit sekali. Apalagi notifikasi hidup. Bolak-balik ding, bolak-balik kering, bolak-balik, sudah. Jadi begitu dinasihati, Mas, kalau sedang nulis-nulis, sedang ada yang penting, dimatikan saja HP-nya. Lu nanti kalau ada yang penting gimana, Pak? Itu jawabanmu kan mesti begitu. Kamu tidak berani meninggalkan, seolah-olah kamu penting sekali. Nah, apa kamu sepenting itu? Yang kedua, kecanduanmu di medsos biasanya membuahkan kecemasan karena pembandingan. Jadi lihat orang lain lebih hebat, lihat orang lain lebih luar biasa, lihat orang lain yang tampak sempurna. Itu membuatmu cemas. Aku kok tidak begitu ya? Dan tentu saja
orang itu memposting di medsos itu kan hal-hal yang hebat tentang dirinya. Kalian juga kan yang kalian pamerkan kehebatanmu, keluar biasaanmu. Apa pernah kamu yang memalukan, yang jelek-jelek tentang dirimu kamu posting? Tidak ada. Orang lain juga begitu. Akhirnya apa? Begitu masuk medsos yang kamu lihat suksesnya orang, berhasilnya orang, cantiknya orang, luar biasanya orang. Terus kamu jadi galau sendiri. Aduh, temanku kok sepinter itu ya, aku kok tidak bisa ya. Temanku kok kelihatan masih cakep banget, aku kok masih rasanya kok sudah lebih tua ya. Kamu tiap hari gelisah itu. Padahal mungkin dia hanya pamer saja, mungkin dia filternya berlapis 7, mungkin dia... Kamu tidak peduli itu, pokoknya kamu merasa minder saja pada akhirnya. Cemas. Nah, hidupmu jadi tidak nyaman sudah. Kamu membandingkan. Dan yang ketiga tentu saja mengurangi interaksi sosial. Kamu tidak cerdas secara sosial. Karena hidupmu di dunia digital, dunia maya. Dunia sosial yang nyata kamu gagap. Kadang jadi mudah dimanipulasi, mudah ditipu, tidak peka sosial. Tidak peduli tetanggamu kiri kanan. Kamu hanya mikir dirimu saja karena selama ini duniamu itu saja yang kamu geluti. Dunia digitalmu saja. Nah, ini efek dari kecanduan media sosial. Baik, ini kita masih di masalah-masalah sehubungan dengan medsos. Makanya beliau menyebut engkau tidak dapat membangun kerajaan bernilai miliaran dolar seperti Facebook jika membuang-buang waktu setiap hari menggunakan layanan seperti Facebook. Jadi kalau kamu terlalu banyak main Facebook, ya jangan mimpi bisa membuat perusahaan besar seperti Facebook. Ini sindiran ya buat kita. Kalau kita terlalu asik dengan gadget, ya jangan mimpi bisa memproduksi gadget sendiri. Waktu kita habis dolanan, main. Berarti memang harus ada puasanya. Harus ada pengorbanannya. Harus ada menahan dirinya. Rumusnya tadi, jangan hanya mengejar kesenangan sesaat. Kejarlah kesuksesan yang jangka panjang. Kalau sekedar ngejar kesenangan sesaat hari ini sih simple. Tapi kalau kita hanya begitu, ya makom kita sampai besok-besok hanya konsumen yang akan sangat tergantung pada produsennya. Sampai kemarin kita gagap kan waktu, ayo kita boikot terus. Loh, ternyata Facebook, Apple itu dari sana. Gimana kita boikot juga? Janganlah, kita gagap. Mau boikot enggak? Siap. Kenapa? Ya kita sudah tergantung. Kita sudah kecanduan. Baik, kita lanjutkan. Yang masalah sudah ya, sekarang kita mulai tawaran beliau. Gimana sih digital minimalism itu? Hidup secara minimal di dunia digital. Beliau menyarankan begini. Ini 3 prinsip awal digital minimalism. Yang pertama, mari kita sadari clutter is costly. Clutter itu kekacauan, ketidaktertiban, keruwetan, itu mahal. Terlalu banyak aplikasi, itu ya tetap mengganggu fokus, mengganggu produktivitas. Coba kalian cek HP-mu, smartphone-mu, ada berapa puluh aplikasi. Berapa yang kalian pakai aktif, berapa yang aktif itu yang penting. Kalian kan tidak pernah merapikannya.
Pokoknya jalan saja semua. Kadang-kadang nyari ini aplikasi ini di mana itu kamu bingung dewe. Terlalu banyaknya aplikasi di HP-mu. Kamu tidak pernah merapikan ini primer harus ada. Kalau ini sekunder. Kalau ini tidak ada juga tidak apa-apa. Sebenarnya dibuang saja daripada itu. Kamu tidak pernah mikir gitu. Pokoknya ini masuk, ini masuk. Alasanmu sederhana. Siapa tahu. Iya kan? Kamu kan selalu dasarmu siapa tahu besok butuh, siapa tahu besok perlu, siapa tahu. Akhirnya sampai diingatkan sendiri kan oleh gadgetmu, aplikasi ini sudah sekian bulan tidak dipakai, kita aktifkan ya notifikasinya, sampai kasihan HP-nya sama kamu. Dia ingin mematikan notifikasinya sendiri. Karena kita sendiri abai dengan itu. Kita tidak sadar betapa hidup kita dibikin rumit, dibikin ruwet oleh itu. Itu yang disebut clutter is costly. Mahalnya di mana, Pak? Ya kita jadi tidak produktif. Waktu kita habis tersita oleh itu. Jadi jangan dikira mahal itu selalu berhubungan dengan uang. Uang bisa dicari lagi, waktu tidak bisa kembali. Kalau waktu kita habis gara-gara gadget untuk hal-hal yang tidak penting, ya kita sedang mengabaikan sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, jadi clutter is costly. Yang kedua, optimization is important. Optimasi itu penting. Mari kita pakai secara optimal, semaksimal yang penting yang kita perlu saja. Boleh teman-teman bikin aturan sendiri. Saya buka WA itu kalau urusan ini saya gunakan. Kalau Facebook itu kalau tentang ini dan ini. Kalau ini boleh kalian bikin rumus sendiri. Jadi biar tidak asal iseng, asal nemu dan siapa tahu tadi. Makanya rumus ketiga, intentionality is satisfying. Kesengajaan itu memuaskan. Mari kita gunakan media sosial, kita gunakan gadget kita secara sengaja. Secara sengaja itu maksudnya secara sadar. Lebih sering selama ini kita menggunakannya secara tidak sadar. Tiba-tiba saja HP sudah di tangan, ya otomatis sudah. Nah, setiap kali pegang tanya, ini saya tujuannya apa pegang HP saat ini? Mencari berita, melihat kabarnya teman, atau nyari hiburan, atau apa? Ya, pastikan, kalau ini saja kita tidak mampu, ya kita akan kesulitan untuk melakukan decluttering, istilah beliau, merapikan kekacauan. Ini digital minimalism, 3 prinsip utama, 3 prinsip pokoknya. Clutter is costly, optimization is important, dan intentionality is satisfying. Lanjut. Nah, ada beberapa strategi. Ini kalau kita kelompokkan ya, uraian panjang di buku beliau. Yang pertama, malam hari ini sebenarnya tidak terlalu dalam tapi lebih praktis. Jadi banyak nanti analisis praktis beliau. Beliau di buku itu juga melakukan penelitian orang yang sedang melakukan digital minimalism. Yang pertama begini beliau, untuk mengurangi kecanduan tadi. Hapus aplikasi medsos yang tidak diperlukan dari ponsel kita. Jadi setelah ini teman-teman kalau nanti pulang, cek ya di aplikasi apa saja yang dipakai atau yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai mending dibuang saja.
Pak, kalau besok ternyata perlu, Pak, ya kalau perlu dimasukkan lagi. Daripada tidak ada gunanya di situ. Kadang yang ngasih notifikasi, ngasih peringatan yang hanya merepotkan kalian. Apalagi kalau terus tiba-tiba iklan yang keluar. Nah, jadi seleksi, nanti pilih, sisakan yang primer saja. Yang kedua, ini tips dari beliau ya. Batasi akses kalau bisa dari komputer. Agar lebih sulit dijangkau. Misalnya begini, Pak, di HP saya hanya ada WhatsApp saja, Instagram, kemudian Facebook, kemudian ini adanya di laptop. Nah, kalau ada di laptop itu kan bukanya tidak bisa sembarangan. Yo, laptop lebih besar. Gak mungkin kamu saku kemana-mana laptopmu. Bukanya lebih ribet. Jadi tidak sesimpel HP. Kalau ada di HP kan anytime kamu buka, bisa mendistraksi. Jadi kalau memang perlu ya dibuka di laptopnya, di komputer kita. Itu baru kita cek email yang masuk dan lain sebagainya. Itu dari laptop, PC. Kemudian nonaktifkan kalau ada feed yang rutin. Kadang-kadang ada kan itu feed berita. Tiap kali ada berita baru kita dikasih tahu. Tiap kali itu biasanya mendistraksi. Lagi santai apa, tiba-tiba ada berita apa, mengganggu kita. Jadi kalau bisa, kalau ada aktif itu, bagian notifikasi feed-feed itu kita nonaktifkan. Kemudian batasi, kasih rumus sendiri teman-teman. Pak, saya masih Pak bermedsos, tapi saya batasi 1 hari 30 menit. Itu pun saya buka 2 kali, pagi 15 menit, sore 15 menit itu. Dan beritahu teman-temanmu semua bahwa saya begitu cara main medsosnya. Jadi mohon maaf kalau ada yang urgent mendadak boleh phone, tapi kalau yang biasa-biasa ya boleh sih chat, tapi nanti saya bukanya sore sama pagi. Nah, ini mulai latihan biar tidak ketergantungan. Kemudian kalau HP-HP yang baru biasanya ada itu peringatan penggunaan yang terlalu lama. Kamu sudah menggunakan lebih lama 2 jam di minggu ini, kan ada HP yang peringatan begitu. HP-HP baru biasanya, yang lama mungkin masih tidak ada. Ini jangan jadi alasan beli lagi loh ya. Kalau ada gini terus kamu beli biasanya. Enggak, ya, biasanya ya asal nggak terlalu jadul biasanya ada itu peringatan limitnya. Kamu sudah menghabiskan sekian giga, kamu sudah sekian jam itu. Aktifkan itu, terus atur secara lebih ketat. Ini latihan, wong namanya latihan ya poso, memang kan tidak bisa diumbar. Jadi dikurangi, tidak harus ditinggalkan sama sekali. Ya kita tahulah hari ini sulit kita meninggalkan medsos sama sekali.